Isaac Newton ketika kejatuhan apel, dia berpikir ini apel kenapa jatuh? Ya kan? Sementara kalau kita kejatuhan apel, kita makan apelnya. Ya kan? Nah, orang-orang seperti Isaac Newton inilah Buddhis. Begitu dia kejatuhan apel, dia berpikir, kenapa ya kok bisa begini ya? Kenapa kok bisa begini ya? Sementara kalau kita kejatuhan apel, kita makan aja. Iya, Kita nggak mikir. Banyak orang seperti ini. Inilah perbedaan yang tadi saya bilang di awal, teman-teman. Karma, jodoh itu berbeda-beda, pemahaman orang berbeda-beda. Koko kan dulu dari non-Buddhis nih. Mm-mm. Sementara mungkin pandangan orang non-Buddhis kalau melihat ajaran Buddhisme ini adalah ini ajaran yang ngawang-ngawang gitu loh. Bagaimana mungkin ada begitu banyak alam kehidupan setelah manusia? Bukannya hanya tinggal surga dan neraka. Itu satu. Kedua, pemahaman konsep reinkarnasi. Bagi orang non-Buddhis mungkin nggak masuk akal. Gitu loh. Setahu saya yang ada konsep reinkarnasi itu Buddha dan Hindu. Setahu saya, sisanya ya nggak ada gitu loh. Dan ini kan bagaimana mungkin gitu loh kita nggak ke surga dan neraka gitu loh. Dan kita bisa bereinkarnasi gitu loh. Bisa juga sih reinkarnasi ke surga dan neraka, tapi kan itu nggak abadi. Betul. Bisa lagi reinkarnasi lagi nanti, entah jadi dewa segala macam. Benar. Kemudian alam surga juga ada tingkatannya. Alam neraka, alam peta, alam hewan, dewa pun ada tingkatannya. Betul. Nah, bagaimana Ko Ananta ini dari yang non-Buddhis bisa menerima pemahaman itu semua gitu loh, dan Ko Ananta merasa itu oh cocok sama saya, masuk akal sehat saya gitu loh. Karena mungkin bagi orang yang non-Buddhis ya itu teori apaan sih gitu, nggak jelas gitu loh. Nah ini gimana? Oke, saya ada satu pandangan mengenai hal ini. Cuman ini pandangannya lebih netral sih. Jadi saya nggak menjawab sebagai seorang Buddhis, tapi saya menjawab sebagai seorang yang mungkin mengalami dan belajar banyak. Karena proses saya menjadi seorang Buddhis itu nggak berhenti cuma sampai kayak tadi teman-teman. Nggak berhenti cuma sampai oh saya terharu jadi Buddhis, enggak. Tapi setelah itu saya belajar. Nah begitu belajar saya ketemu guru-guru bagus. Guru-guru yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Makanya kalau saya itu masuk ke kayak kelas Dhamma atau kebaktian, itu yang paling pertama nanya itu saya. Kenapa Pak? Kok begini? Saya kritis orangnya. Dari kecil saya kritis. Jadi saya selalu nanya, kenapa Pak? Kok begini? Kok ada alam kehidupan? Dan saya pernah nanya, itu kenapa? Kok otomatis kalau orang membunuh orang tuanya kok langsung masuk surga tingkat bawah dan sebagainya. Tapi semua itu bisa dijelaskan secara logikanya saya. Jadi memang kalau kita bilang Buddhis itu adalah agama yang logis. Sebenarnya logis. Logis. Tapi entah kenapa hal yang sangat logis ini kok dianggap nggak masuk akal gitu loh oleh orang yang mungkin belum mengenal Buddha Dharma. Bagi mereka ini tahayul mungkin gitu loh. Nah ini gimana kok bisa nggak melihat teori Buddhisme ini sebagai tahayul, tapi melihat ini oh ini logis, justru ini yang logis gitu loh. Nah, ini gimana nih? Oke, gini ya. Setiap orang itu beda-beda kok. Jadi ada orang yang memang ketika lahir dia punya ikatan karma mungkin dengan agama-agama yang lain yang nggak cocok banget nih dengan Buddhis nih. Jadi istilah contohnya kayak gini. Contoh, saya sebagai seorang keturunan Tionghoa misalnya, saya meninggal. Kemudian saya terlahir lagi, ya saya akan lebih gampang untuk sembahyang begini daripada begini misalnya. Terkondisi gitu. Karena karma masa lalu ya. Jadi karena saya juga di kehidupan lampau sebagai seorang Bante, jadi kayak udah istilahnya kayak tinggal apa ya, orang lebih gampang untuk matching lagi. Nah ini kan saya gitu kan. Orang lain mereka punya keyakinan yang berbeda. Tapi kalau saya itu kenapa sih bisa yang tadinya agama lain gitu kan ya, yang tadinya sangat percaya dengan surga dan neraka, kok bisa lebih percaya dengan 31 alam kehidupan misalnya. Karena saya melihat sendiri kisah di sekitar saya. Banyak orang-orang yang mengaku beragama tapi hidupnya menderita. Jadi saya lebih ke arah, oh ya udah, ini faktanya seperti ini. Dan saya tipe orang yang begitu ada fakta saya analisis. Begitu analisis saya ambil kesimpulan. Jadi saya bukan tipe yang ya udah, ini dikasihnya begini, saya cerna, saya percaya. Enggak. Bahkan Buddhis pun saya tantang. Istilahnya, kalau emang kamu nggak bisa menyesuaikan dengan apa yang saya pikirkan, ya berarti kamu harus berubah. Atau kamu nggak bisa menyesuaikan dengan sains, ya kamu harus berubah. Begitu. Dan untungnya di kita kan ada ehipasiko. Justru di situ saya tantang bener-bener.
apakah ada, kenapa sih 31 alam kehidupan, apakah saya percaya? Ternyata begitu saya cek, ya orang kebaikannya beda-beda. Ada orang yang punya kebaikannya tinggi banget, ada orang yang punya kebaikannya rendah banget. Kalau cuma surga dan neraka menurut saya terlalu generalisir banget ya. terlalu simpel. Iya, terlalu simpel. Contoh, ada orang yang baik, tapi dia suka selingkuh. Ada orang yang dia jujur, tapi begitu jujur dia ngebunuh orang misalnya, ya kan? Ada juga orang yang kayak koruptor. Dia mungkin banyak ngambilin uang rakyat, tapi mungkin tuh demi keluarganya, atau mungkin dia orangnya sangat punya integritas misalnya di bidang lain. Jadi dunia ini terlalu simpel kalau kita cuman mikirin ada hitam dan putih. Hitam putih itu enggak, tapi sepertinya 31 alam kehidupan ini akan lebih logik sih. Ada orang-orang yang hidupnya itu selama hidupnya itu penuh dengan amarah. Ya kan? Apakah sama hukumannya atau sama ganjarannya dengan orang-orang yang selama hidupnya penuh dengan keserakahan? Beda. Karena amarah dan keserakahan itu beda. Masing-masing alamnya berbeda. Sehingga di situ langsung, oh iya. Logis nih. Bahkan terlahir di alam manusia pun beda loh. Manusia beda-beda. Iya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang semok lah, macam-macam kan. Bener. Ada yang, karena saya pernah lihat gini, kenapa ada orang yang begitu terlahir kok bibirnya sumbing, ya kan? Saya pengen cari tahu kenapa sih. Ternyata kalau kata guru-guru saya, karena dulunya sering banyak mancing. Begitu saya lihat, ya juga sih, karena kan kalau mancing kan logikanya gitu kan ya, ngancurin bibirnya ikan gitu kan, kayak begini, nyantol di bibirnya ikan ya. Benar. Kemudian saya berkaca lagi pada diri saya sampai sekarang saya belum pernah istilahnya punya istri yang benar-benar istri gitu, istilahnya kayak kenapa sampai 38 tahun ini saya masih single, berkali-kali saya putus, ya kan? Oh, yang itu pun yang tadi sama-sama bangun jam 2 pagi itu pun putus akhirnya? Putus. Oh, putus? Putus juga. Karena masalah keluarga. Jadi istilahnya saya waktu itu nanya, kenapa sih kok kehidupan saya begini? Sementara ada orang yang begitu ketemu jodoh sekali langsung sampai tua, dia bisa gampang banget. Bisa gampang banget. Ada juga orang yang udah punya jodoh tapi susah punya anak. Ada orang yang enteng jodoh, enteng anak, begitu punya anak ribut, pecah. Cerai, kehidupannya hancur, yang tadinya cerai jadi PSK dan sebagainya. Berarti kan kehidupan ini nggak hitam putih, banyak faktor teman-teman. Jadi di sini nih saya ngelihat ada karma itu benar, karena karma itu apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Bener. Jadi kita nggak cuma nanam kebaikan seperti apa. Ini menjawab nih, menjawab banget penjelasan Ko Ananta bahwa sangat logis ya Buddhisme ini dengan penjelasan hukum karma, reinkarnasi. Jadi sebetulnya logis gitu loh. Logis sekali. Tadi yang Ko Ananta sempat singgung bahwa Buddhisme dan sains, Einstein itu pernah bilang loh, agama masa depan itu adalah agama Buddha. Iya, yang bisa menyesuaikan dengan sains. Coba search di Google sekarang, search aja gitu loh. Einstein bilang seperti itu. Ya jadi, memang betul gitu. Bagaimana teori evolusi itu kan memang benar kan, itu suatu perubahan itu sejalan dengan kita. Betul. Anicca kan, berevolusi terus. Dan juga satu hal begini, saya pengen menjawab sebenarnya. Contoh nih, inilah perbedaan antara Isaac Newton dengan kita. Mungkin ini sedikit agak melenceng, tapi inilah bedanya. Isaac Newton ketika kejatuhan apel, dia berpikir ini apel kenapa jatuh? Ya kan, sementara kalau kita kejatuhan apel, kita makan apelnya. Ya kan? Nah, orang-orang seperti Isaac Newton inilah Buddhis. Begitu dia kejatuhan apel, dia berpikir, kenapa ya kok bisa begini ya? Kenapa kok bisa begini ya? Sementara kalau kita kejatuhan apel, kita makan aja. Kita nggak mikir. Banyak orang seperti ini. Inilah perbedaan yang tadi saya bilang di awal, teman-teman. Karma, jodoh itu berbeda-beda, pemahaman orang berbeda-beda. Dari kecil saya memang sangat kritis. Makanya gampang sekali buat saya untuk memahami agama Buddha. Sama seperti orang zaman dulu melihat petir, mereka bilang, oh ini Dewa Zeus marah. Ya kan, gaib banget kan. Bagi mereka ini gaib banget gitu kan. Tapi kalau bagi orang-orang pintar kayak Benjamin Franklin, diteliti kan, kenapa kok ada petir ya? Nah ini kan, akhirnya Benjamin Franklin bisa menemukan, oh ada petir, ini gesekan antar partikel. Nah inilah bedanya antar umat Buddha dengan umat lain. Bukan berarti umat Buddha yang paling benar, enggak. Tapi secara pikiran, umat Buddha itu lebih kritis dan meneliti, analisis. Makanya kita lihat Buddha sendiri, Sang Buddha sendiri itu pun adalah seorang analis.
Dia melihat kan, kenapa ya kok ada orang tua sakit mati ya? Betul. Kenapa ya di depan saya kok kelihatan ada 4 tanda itu ya? Kan dia berpikir, kenapa ya? Dia nanya kan sama Cana, sama kusirnya. Iya. Itu apa ya? Itu waktu belum jadi Buddha itu. Belum jadi Buddha. Masih jadi pangeran dan kehidupannya masih mewah. Orang kalau hidup mewah kan cenderung terima aja. Iya, Enak aja hidup gitu kan. enak, ngapain gua ngurusin orang sakit kan. Bener. Tapi ini malah berpikir kritis. Kenapa ya begini ya? Kemudian waktu Pangeran Siddhartha masih kecil, dia ngeliat, kenapa ya? Kok ada cacing? Cacingnya itu mati ke gilas traktor. Setelah itu ada ular. Ularnya itu dimakan sama burung elang, ya kan? Nah di situ kan dia berpikir, kalau anak kecil segede gitu mungkin ngeliat kayak gitu takut. Ih, ngeri ya kan? Tapi kan dia mikir, ini kenapa ya? Jadi bedanya antara Buddhis dengan non-Buddhis itu terletak pada pola pikirnya. Kita nggak bisa samakan semua orang harus Buddhis, nggak mungkin. Karena setiap orang level pemikirannya beda-beda. Bagi mereka mungkin kita terlalu banyak mikir, ya kan? Jujur aja. Makanya mungkin karena terlalu teoritis, mungkin jadi ini tahayul nih, nggak benar, nggak logis. Mungkin. Karena bagi mereka yang penting nikmatin aja. Kok nggak logis, ya kan? Masa iya sih ada petir, ya kan? Nggak logis nih petir nih, ya kan? Tapi kalau bagi kita itu petir tuh gesekan partikel, kayak gitu kan? Itu tuh kayak gitulah, kayak gitu kan? Dan kita ibaratnya apel tuh nggak kita langsung telan mentah-mentah. Kita nggak langsung telan mentah-mentah. Kalau misalnya Newton kejatuhan apel, dia mikir, nih apel kenapa jatuh? Apa sih yang bikin apel ini jatuh? Sama kayak Buddha. Ini ada orang sakit, kenapa ada orang sakit? Ya? Kenapa orang meninggal? Betul. Ini adalah duka dan kita harus cari sumber dari duka itu. Sumber dari duka itu apa dan bagaimana bisa melenyapkan duka. Betul. Gitu. Menarik sih sebenarnya kalau kita belajar agama Buddha itu, yang penting kita kritis. Harus kritis. Makanya kuncinya kita juga kritis. Dan juga makanya kita jangan begitu juga istilahnya, ini agama Buddha nih kamu terima ya, nggak begitu juga. Kalau kita ngeliat praktek-praktek dalam umat Buddha atau keagamaan Buddha atau apapun yang mungkin nggak banget gitu ya kita harus kritis.